Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sonia Aulia Rahma dengan NIM 26050121227 dari kelas Oceanografi B, PJ Kak Cia. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai deformasi gelombang. Kita mulai dari pengertian deformasi gelombang itu sendiri. Jadi, deformasi gelombang itu merupakan perubahan sifat dan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, arah karena pengaruh kedalaman atau kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang. Nah, deformasi gelombang juga bisa diakibatkan oleh adanya variasi kedalaman atau penghalang seperti bangunan pantai. Jenis-jenis deformasi gelombang. Yang pertama itu ada refraksi, di mana refraksi ini merupakan peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat dari datangnya gelombang yang tidak tegak lurus dengan pantai. Pada refraksi ini, tinggi gelombang dan arah gelombang akan berubah. Nah, yang kemudian ada difraksi, di mana difraksi ini terjadi ketika gelombang datang itu terhalang oleh suatu penghalang, bangunan pantai seperti breakwater. Maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan akan masuk ke dalam daerah terlindung di belakang. Difraksi ini biasanya digunakan untuk pembangunan breakwater untuk menentukan jenis breakwater yang sesuai dibangun pada daerah tersebut. Nah, yang kemudian ada refleksi di mana refleksi ini merupakan pemantulan gelombang laut karena menabrak suatu penghalang, seperti batu karang atau kapal. Nah, hal ini tuh terjadi ketika gelombang datang itu mengenai suatu rintangan, kemudian gelombang ini tuh akan dipantulkan sebagian maupun seluruhnya. Kemudian gelombang pecah. Gelombang pecah itu gelombang dari laut dalam menuju laut dangkal akan mengalami ketidakstabilan dan akan pecah. Ketidakstabilan tersebut itu diakibatkan oleh perubahan kemiringan atau slope, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Nah, kemiringan yang lebih tajam tersebut dari batas maksimalnya itu dapat mengakibatkan kecepatan partikel di puncak gelombang lebih besar dari kecepatan rambat gelombang sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan gelombang akan pecah. Nah, tipe-tipe gelombang pecah itu ada 4. Yang pertama spilling, di mana spilling ini memiliki nilai NI itu kurang dari 0,4. Kemudian plugging itu nilai NI-nya lebih dari 0,4 dan kurang dari 2,3. Nah, plugging ini tuh cocok digunakan untuk kegiatan surfing. Nah, yang ketiga ada collapsing, di mana nilai M-nya itu lebih dari 2,3 dan kurang dari 3,2. Dan yang terakhir ada surging, di mana nilai M itu lebih dari 3,2. Nah, kemudian ada breakwater. Breakwater itu merupakan bangunan pantai atau bangunan pelindung pantai yang berfungsi sebagai peredam gelombang. Breakwater biasanya itu dibuat sejajar dengan garis pantai. Nah, kegunaan breakwater itu yang pertama, breakwater dapat mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai. Yang kedua, peredam gelombang di pelabuhan sehingga kapal dapat berlayar lebih efisien. Dan yang ketiga, melindungi pantai yang landai dan dapat mengurangi laju abrasi. Kemudian jenis-jenis breakwater, yaitu ada 3 yang digunakan dalam modul kali ini. Yang pertama itu ada breakwater tunggal, di mana breakwater ini tuh dibangun pada satu sisi yang membentang sepanjang garis pantai. Kelebihan dari breakwater tunggal ini tuh lebih sederhana dan juga lebih murah tentunya. Kekurangannya itu breakwater tunggal ini tuh tidak seefektif breakwater lainnya untuk meredam gelombang. Dan yang kedua ada breakwater lepas pantai. Seperti namanya, breakwater ini tuh ditempatkan jauh dari pantai untuk mengurangi gelombang sebelum gelombang itu sampai ke pantai. Breakwater lepas pantai ini tuh dipilih untuk melindungi pesisir yang rentan terhadap badai besar seperti pantai-pantai yang berada di pantai selatan gitu ya, biasanya kan mereka gelombangnya besar seperti itu. Yang ketiga ada breakwater celah. Breakwater celah ini tuh dibangun itu menjadi 2 bagian yang terpisah, di mana bagian tengahnya itu ada celah. Celah tersebut itu dirancang sebagai jalan keluar dan masuknya kapal. Nah, sekian yang bisa saya
sampaikan mengenai deformasi gelombang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.